Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi, selamat hari Jumat. Malam ini aku akan bawakan lagi firman Tuhan yang berjudul tentang blind spot. Nah, blind spot ini apa? Nah, sebelum kita kembali membahas lebih dalam lagi tentang blind spot yang sudah dibahas oleh Pastor Rico minggu lalu, kita mau belajar mengingat kembali tentang tema kita, yaitu Kingdom Encounter. Dimana minggu lalu Kingdom Encounter sudah dibahas kembali teman-teman, di mana Kingdom Encounter adalah bagaimana kita menghargai, bagaimana kita menghormati Dia sebagai raja di atas segala raja. Nah, sedangkan minggu lalu apa sih Kingdom Encounter itu? Selain kita menghargai dan menghormati Tuhan sebagai raja di atas segala raja, yaitu kita juga harus sadar ternyata bahwa Tuhan harus mendominasi segala aspek kehidupan kita, dan ini menjadi pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan, teman-teman. Bukan cuman perjumpaan di mana kita datang ketika kita butuh, tetapi juga berharap ini bisa menjadi perjumpaan kita kepada Tuhan setiap harinya, dan juga menjadi gaya hidup kita sehari-hari, teman-teman. Kita akan bahas, teman-teman, lebih dalam tentang blind spot. Jadi blind spot di sini artinya apa? Bahwa blind spot di sini adalah zona di sekitar kendaraan yang tidak dilihat secara langsung oleh pengemudi, sehingga dapat meningkatkan resiko kecelakaan jika ada kendaraan lain atau objek lain yang tidak terlihat berada di area tersebut, teman-teman. Di mana, teman-teman, di sini Kingdom Encounter, bagaimana Tuhan bukan hanya ternyata ada di saat ini, Tuhan bukan hanya ada di masa depan, tetapi juga Tuhan ada di masa lalu kita yang buruk, teman-teman. Masa lalu kita yang gelap, yang kita alami, yang dimana pada akhirnya itu membuat kita mempunyai benih yang kita anggap itu adalah benar, teman-teman, yang pada akhirnya membuat kita juga memiliki respon atau reaksi yang saat ini kita punya terhadap masa lalu kita, yang dimana itu bisa menjadi blind spot kita yang kita nggak sadar itu ada. Contohnya adalah hubungan antara keluarga yang nggak baik, teman-teman. Kita melihat mungkin papa mama kita nggak baik, sehingga akhirnya kita memiliki trust issue tentang satu hubungan yang dimana kita akhirnya takut untuk menjalani sebuah hubungan kepada sesama kita, teman-teman. Nah, lalu teman-teman, di mana sih blind spot ini ada? Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama adalah hati. Teman-teman, kita harus sadar betul dan tahu betul bahwa hati ini adalah berhalanya, pabriknya berhala, teman-teman. Jadi kita nggak bisa percaya sama hati kita 100%, teman-teman. Karena kecenderungan hati kita seperti apa yang tertulis di Alkitab, bahwa kecenderungan hati kita itu tertuju kepada kejahatan. Bahkan Alkitab juga mengatakan untuk kita bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Aku ada ayat Alkitab di Yesaya 29 ayat 13. Bangsa ini datang mendekat kepadaku dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ibadah mereka kepadaku hanyalah menurut peraturan manusia yang peraturan manusia yang telah diajarkan kepada mereka. Di Yesaya 29 ayat 13 ini kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak bisa dibohongi. Bagaimana Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu tujuan kita ketika kita datang kepada Tuhan, kita melayani Tuhan. Tujuan hati kita itu apa, teman-teman? Misalnya mungkin teman-teman datang kepada Tuhan, melayani Tuhan, mengatakan perkataan-perkataan yang baik kepada Tuhan, teman-teman, atau perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan, teman-teman, tapi hatinya tertuju kepada diri kita sendiri, tertuju kepada apa yang kita inginkan, tetapi kita tidak melihat bahwa apa yang Tuhan inginkan itu adalah hati kita yang benar-benar datang sama Tuhan, tunduk, taat sama Tuhan tanpa adanya keinginan-keinginan kita yang ada di belakang-belakang kita, teman-teman. Dimana teman-teman yang mungkin tampaknya good, ternyata itu belum tentu God, teman-teman. Seperti yang aku bilang, pelayanan kita, ibadah kita mungkin kelihatan baik, teman-teman. Kita pelayanan setiap hari Minggu, teman-teman, atau mungkin ada komsel di hari-hari biasa, dan kita rajin ikut pelayanan di hari
kita rajin ikut komsel di hari-hari biasa, mungkin terlihat baik di mata orang, tetapi ternyata ini belum tentu tujuannya kepada Tuhan, belum tentu hati kita terarah kepada Tuhan, teman-teman. Nah, lalu yang kedua adalah motivasi. Di sini kita bisa lihat bahwa baik belum tentu benar, tapi benar itu udah pasti baik, teman-teman. Kenapa aku bilang seperti itu, teman-teman? Karena teman-teman, Tuhan bukan sekedar memberikan apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan mengubah motivasi kita dan apa yang kita inginkan pada akhirnya. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, sama seperti hati, motivasi kita apa kepada Tuhan, teman-teman. Di Yakobus 4 ayat 3, teman-teman, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yakobus 4 ayat 3, di sini kita bisa pelajari dengan baik dan kita bisa lihat di Yakobus 4 ayat 3 bahwa Tuhan tahu motivasi kita ketika kita datang kepada Tuhan. Itu hanya untuk diri kita sendiri, memuaskan keinginan kita sendiri. Kita punya tujuan yang salah ketika kita datang sama Tuhan. Mungkin kita ngerasa benar, teman-teman, tapi ternyata mungkin kita ngerasa itu baik, teman-teman, maaf, tapi ternyata itu belum tentu benar. Apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam motivasi-motivasi kita ketika kita datang kepada Tuhan. Jadi, teman-teman, apa motivasi kita ketika kita datang sama Tuhan? Apakah untuk keinginan kita sendiri motivasinya, atau motivasinya adalah untuk Tuhan? Nah, yang ketiga adalah relasi, teman-teman. Relasi yang salah bisa membawa kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang membuat kita dan menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi perhatikan dengan siapa kita dekat. Kita akan lihat di Amsal 22 ayat 24-5, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Kita bisa lihat di Amsal 22 sampai 24 sampai 5 ini tentang relasi, tentang hubungan kita dengan sesama, teman-teman. Bagaimana kita harus sangat memperhatikan diri kita, dengan siapa kita dekat, dengan siapa kita berpacaran, dengan siapa nantinya kita akan menikah, teman-teman. Atau mungkin di sini ada teman-teman yang mungkin sudah punya hubungan dan akhirnya ingin melanjutkan hubungan itu ke jenjang pernikahan, teman-teman. Teman-teman harus perhatikan dengan siapa teman-teman dekat. Bukan hanya memperhatikan secara luarnya saja, tetapi perhatikan secara dalamnya. Karena itu bisa memasang jerat bagi diri kita sendiri. Sama apa yang Pastor Rico bilang, bahwa manusia nggak ada yang sempurna. Tapi teman-teman, ketika kita mengambil satu keputusan pasti ada konsekuensi yang akan kita ambil. Nah, kita harus pikirkan bagaimana untuk kita tidak mengalami konsekuensi yang sangat berat ketika kita punya hubungan dengan sesama kita, punya hubungan dengan komunitas-komunitas kita, dan juga di dalam pernikahan, teman-teman. Bagaimana hati, bagaimana motivasi, dan bagaimana relasi, ini harus kita memiliki yang namanya self-reflection atau kesadaran diri, teman-teman. Self-reflection itu adalah proses introspeksi di mana seseorang mengamati, mengevaluasi pengalaman, pemikiran, perasaan, dan tindakan mereka sendiri. Ia melibatkan pengenalan dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri, termasuk kekuatan, kelemahan, nilai-nilai, tujuan, dan motivasi. Di sini kita bisa lihat kalau kita mengalami kingdom encounter tanpa kesadaran diri, evaluasi diri, ini akan berakibat bahwa kita akan selalu merasa paling benar dan kita selalu merasa bahwa diri kita adalah mental korban, teman-teman. Aku ambil ayat dari
ambil firman Tuhan dari Mazmur 139. Ini adalah kisah dari Daud, teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di Alkitabnya masing-masing. Bagaimana di sini kita lihat dari ayat 1 sampai ayat 24 apa yang Daud sadari dan apa yang Daud lakukan. Jadi ayat 1 sampai 6 Daud menyadari Tuhan Maha Tahu. Ayat 7 sampai 12 Daud menyadari Tuhan itu Maha Hadir. Ayat 13 sampai 15 Daud menyadari Tuhan yang Maha Kuasa. Ayat 16 Daud menyadari Tuhan memiliki rencana masa depan kita. Ayat 17 sampai 18 Daud juga menyadari pikiran Tuhan tentang kita, bagaimana Tuhan mengasihi kita, pikirannya nggak terbatas tentang kita, teman-teman. Dan ayat 19 sampai 22 Daud tahu keadilan Tuhan. Di ayat 19 sampai 22 ini bagaimana Daud menceritakan, mencurahkan isi hatinya kepada yang penuh kebencian kepada orang fasik, kepada orang-orang yang nggak takut sama Tuhan. Dan ayat 23 sampai 24 ketika Daud menceritakan isi hatinya kepada Tuhan tentang kebenciannya kepada orang fasik, Daud meminta Tuhan pada akhirnya menyelidiki hatinya, selidiki aku. Kenapa? Karena kita manusia, seperti yang aku bilang, hati kita, motivasi kita itu bisa saja salah, teman-teman. Jadi kita perlu Tuhan, perlu Roh Kudus untuk bisa menyelidiki setiap hati kita, teman-teman. Aku ada kesaksian tentang diriku, teman-teman, bagaimana 13 tahun lalu di gereja aku yang dulu aku pelayanan. Jadi setiap aku pelayanan, aku ingin sekali memiliki hati yang ingin memberi kepada Tuhan dengan motivasinya agar Tuhan tuh tahu kalau aku tuh rajin pelayanan, rajin ke gereja, teman-teman. Dan sudah pelayanan sebegitu seringnya, teman-teman, kemanapun kalau ada pelayanan di mana-mana aku tuh selalu ikut. Seiring berjalannya waktu, teman-teman, ternyata ini berdampak pada relasi aku sendiri, pada hubungan aku sendiri dengan teman-teman gerejaku yang lain, dimana teman-teman mereka nggak temenin aku karena mereka merasa bahwa aku paling benar, aku sok mungkin bisa dibilang sok paling rohani, teman-teman. Jadi di situ aku merasa sangat kesal karena aku merasa hati aku dan motivasi aku tuh udah benar, teman-teman. Nah, ternyata setelah akhirnya 7 tahun berlalu, aku memutuskan untuk tidak melayani. Jadi selama 7 tahun aku tidak melayani lagi setelah kejadian itu, teman-teman. Dan setelah 7 tahun aku kembali melayani dan kembali melayani di gereja di Muda, teman-teman. Sama seperti apa yang Pastor Rico bilang nih, teman-teman, bahwa pelayanan aku di masa lalu ya mungkin karena aku nggak tahu, aku nggak ngerti tentang kebenaran, aku nggak ngerti ngelayanin Tuhan tuh kayak gimana, kayak apa, teman-teman. Jadi akhirnya aku sekarang melayani di Muda, tapi aku masih tetap diproses sama Tuhan di area itu akhir-akhir ini, teman-teman. Dan akhirnya aku minta sama Tuhan untuk bisa menyelidiki hati aku. Apakah pelayanan aku udah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dengan apa yang Tuhan harapkan. Dan walaupun aku masih struggle di area itu, aku nggak mau dikalahkan oleh perasaan aku yang nggak enak, oleh hati aku yang nggak enak, teman-teman. Dan juga aku juga nggak mau dikuasai oleh motivasi-motivasi yang salah. Sehingga akhirnya pada saat 2 minggu yang lalu ulang tahun aku pergi menyendiri, teman-teman, ke Jogja. Dan di situ ke Dieng, dan aku banyak hal-hal yang Tuhan ungkapkan. Ya, salah satunya adalah struggle aku di area pelayanan ini, teman-teman. Ini ada ayat dari Alkitab di Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bagaimana Mazmur 1 ayat 1 ini kita bisa lihat bahwa kita bisa dan boleh berteman dengan siapapun, tapi yaitu tadi kita harus pintar menjaga hati kita. Kita harus bisa menjaga motivasi kita dan juga relasi kita, hubungan kita dengan sesama. Perhatikan setiap sekeliling kita,
hati kita dan juga motivasi kita. Teman-teman jangan sampai salah, karena pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik, teman-teman. Ada lagi di Matius 15 ayat 13, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa, tanaman yang ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Jadi hati kita, motivasi hati kita yang penuh berhala, motivasi kita yang salah, dan juga ada relasi kita yang salah, teman-teman, itu akan Tuhan proses dan Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya. Mungkin sakit, mungkin capek, tapi Tuhan tahu apa yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi Tuhan akan lakukan apa saja untuk anaknya tahu bahwa segala hal yang dilakukan untuk Tuhan tujuannya harus kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Teman-teman, aku sudah selesai. Nanti kita akan bahas kembali firman Tuhan ini di breakout room. Aku sudah selesai. Terima kasih.